Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cerah bagi kita, namun kelam bagi PDIP. Bisa aja lu, Gri. Emang kenapa? Hasto kenapa? Hasto. Loh, gue bilang PDIP kok itunya larinya ke Hasto. Ya Hasto nggak kenapa-kenapa lah. Itu sih PDIP kan identik dengan Hasto. Nggak harus. Justru itu hari ini yang saya mau kabarkan. Hasto biarkan dulu, nanti kita tunggu di minggu pertama Februari. Pra-peradilan kedua digelar. Kita tunggu aja di sana. Nah, kalau menang ya udah, makin geger negara ini. Kalau sampai Hasto menang, ya upaya kasak-kusuknya berhasil. Diduga, karena sebelumnya kan di video sebelumnya, saya Pak Jan Faris, kasak-kusuknya Hasto juga. Diduga. Gagal Jan Faris siapa tahu, Jan-Jan yang lain. Jan Etes dong, Gri. Iya! Ya kalau mau minta tolong ke sana, mau minta tolong Jan Etes kok rasanya lancar-lancar aja sih. Tapi apa yang mau? Wong sama Gibran aja nggak mau. Masa mau minta tolong ke Jan Etes? Enggak lah. Oh, bercanda aja lu. Jan Faris ya udah tua ya. Yang skalanya kira-kira sama lah sama dia, sama Jan Faris. Ya nggak tahu Jan-Jan siapa lagi. Adanya Jan Etes sih. Tapi masih kecil, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba ya bawa Ciki ke Jan Etes. Ya. Itu kan kejutan banget itu. Langsung luluh hati bapaknya, Gibran maksudnya. Udah. Kita bantuin aja deh Hasto, jangan diproses. Misalnya, tapi udah gitu inget Mas Gibran, oh ngapain juga ya gue belain, wong gue bukan kader PDIP, gue udah dipecat. Ya. Nggak jadi. Lanjut. Alamak. Terus siapa Gri kalau bukan Hasto sekarang yang mau dibahas? Iya, PDIP. Iya siapa PDIP itu? Megawati, Deddy Sitorus, atau Guntur Romli. Loh kok kalian kan berkutat ke nama-nama itu saja sih? Kan ada nama lain. Misalnya Ganjar, ya, bekas capres. Puan misalnya, ketua DPR RI. Kan ada yang lain-lainnya. Aduh deg-degan gue katanya. Ya, saya akan coba kulik. 1, 2, celing. ini kayak gini doang bikin deg-degan ini. Tahu ya, Thanos ya. Thanos ini adalah salah satu konsorsium yang menjadi DPO KPK karena kasus korupsi EKTP. Ya, dengan tertangkapnya Thanos, mudah-mudahan tabir EKTP makin terkuak. Ada sejumlah nama-nama orang PDIP yang lain yang disebut dalam persidangan. Puan Maharani disebut menerima uang 500.000 US dollar. Pramono Anung menerima uang 500.000 US dollar. Dan Ganjar Pranowo. Tadinya dikasih 100 nggak mau, menolak, minta 500, akhirnya dikasih 500.000 US dollar atau setara kalau kursnya hari ini 15 saja sekitar 7,5 miliar rupiah. PDIP ini bos. PDIP bos. Bos PDIP ini bos. Ini luar biasa. Prabowo saatnya diuji komitmennya lewat ditangkapnya Thanos kali ini.
benar-benar diuji komitmennya Prabowo Subianto. Ayo. Ya, Paulus Thanos adalah DPO KPK, udah 6 tahun dia melarikan diri. Kayak Harun Masiku dong. Lebih lama dari ini, tapi sekarang ketangkep, genap 6 tahun. Kalau Harun Masiku sekitar 5 tahun, beda setahun lah. Ya bakal ketangkep juga. Loh Bang, kok PDIP semua? Ya makanya. Ntar dulu dong, gue mau cerita. Loh. Ya Bang, cerita Bang. Paulus Thanos ini adalah seorang konsorsium pemenang tender EKTP. Ya, yang lainnya sudah diadili. Paulus Thanos menjadi DPO selama 6 tahun. Proyek EKTP ini diduga merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Logok jaran. Uang dipakai bancakan, dibagi-bagi di parlemen begini. Dian 2,3 triliun. Suwel. Sama Gri, ya yang koruptor ini. Suwel lah. Logo jaran beneran. Rakyat kesusahan makan ini 2,3 triliun. Logo. Yang pelaku utamanya Setia Novanto udah divonis berapa tahun tuh? 16 tahun atau 15 tahun. Tapi kemarin belakangan berita yang beredar terakhir adalah melihat mewahnya penjara Setia Novanto. Tahu sekarang udah diobrak-abrik apa belum itu? Nah, waktu penangkapan Setia Novanto juga penuh dengan drama itu ya, mirip-mirip Hasto sekarang lah ya. Pra peradilan, KPK kalah, yang nggak tahu ada apa di balik itu, kok bisa kalah KPK. Kemudian KPK menjadikan Setia Novanto tersangka kembali, pra peradilan kembali, tapi menang. Nah akhirnya begini nih, dramanya ya masuk rumah sakit, nabrak tiang listrik, ngejendol sebesar bola kasti, dirawat rumah sakit, jemput, tahunya bohong-bohongan. Pakai kursi roda, bohong-bohongan juga. Udah dramanya udah kayak lebih drakor lah. Nah ini kayaknya Hasto juga sama nih nanti. Kita lihat aja nih. Ya, sabar lah ya. Seminggu lagi lah kira-kira lah. Seminggu lagi sidang pra peradilan Hasto. Nanti kita tunggu. Wow, kalau KPK kalah, udah masyarakat juga. Lolos dari Jan Faris, nyari lagi maklarnya Jan Etes. Dan berhasil. Enggak bercanda. Nah, kembali lagi ke Paulus Thanos. Pada saat melarikan diri, KPK tidak tinggal diam. Di tahun 2022, KPK mengeluarkan red notice ke Interpol di Lyon, Prancis, namun ditolak. Dan pengacaranya Paulus Thanos banding terhadap red notice ini, akhirnya dia menang. Kemudian di tahun 2023, KPK mendeteksi keberadaan Paulus Thanos di Bangkok, Thailand. Nah, setelah dikejar ke sana, ternyata kewarganegaraan Paulus Thanos sudah berganti warga negara Guinea-Bissau, Afrika Barat. Ya, tentu KPK kalah dan tidak bisa membawa Thanos. Nah, setelah Indonesia ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura, diketahui Thanos kedapatan tinggal di Singapura bersama keluarganya. Iya. Kalian pikir tinggal di Singapura aman? Bagi kaburan koruptor udah nggak aman. Karena di era Jokowi ditandatangani perjanjian ekstradisi. Sudah tidak bisa lagi ngumpet para koruptor di Singapura. Sebelum Jokowi, para koruptor larinya ke Singapura. Dia parkirin duitnya di sana. Dia ngumpet di sana. Aman. Karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi. Ketika ngejar ke sana, kita juga tidak bisa memaksa nangkap mereka. Kepolisiannya di sana juga nggak mau menangkap. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi. Semenjak Jokowi ditandatanganin perjanjian ekstradisi. Makanya Paulus Thanos bisa ditangkap di Singapura. Polisi Indonesia bekerja sama dengan polisi Singapura untuk membantu Paulus Thanos ditangkap
Akhirnya pada tanggal 17 Januari 2025 kemarin, Polisian Singapura menangkap Paulus Thanos dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Changi, Singapura. Kayak begini masih ada yang nyinyir Jokowi, pro koruptor. Eranya Jokowi, kita ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Sebelumnya nggak ada, makanya orang ngumpetnya ke sana semuanya. Logo jaran. Para pembenci ini matane peto, nggak bisa ngelihat kayak gini-ginian loh. Tuh, kalau mau tahu, sebelumnya nggak bisa. Ini mau menangkap orang kaburan ke Singapura, kita nggak bisa. Baru era Jokowi ini bisa dilaksanakan. Ada banyak orang jantungnya berdebar cepat dan bisa jadi ngejeblak seketika. Ayo, karena ini dianggap saksi kunci, ya, dan bisa membuka semua tabir dan misteri raibnya uang negara 2,3 triliun proyek EKTP yang dipakai bancakan orang-orang DPR RI. Kita itu memilih DPR RI hanya memilih para calon koruptor, tahu nggak? Begitu udah duduk di sana, mana ada membela rakyat, tai minti. Membela diri sendiri, kelompok dan partainya. Membela rakyat, membela tai minti lah. Nggak ada itu. Kayak Oneng teriak-teriak nolak PPR 12% itu. Alah! Tai minti. Tahu nggak tai minti? Giri, istilah apa lagi tuh tai minti itu? Ya tai minti. Nah, tai minti. Tai minti tau nggak? Setia Novanto ya mendapat informasi dari Madeo Kamasagung dan Andi Narogong bahwa dia juga memberikan uang 500.000 US dollar ke Puan Maharani serta Pramono Anung. Ayo. Gri, Pramono Anung yang sekarang jadi gubernur Jakarta. Iya, emang ada Pramono Anung lain? Ya dia. Ngeri kali, Gri. Makanya. Makanya. Ini saya bacain aja ya, biar nggak salah ya. Dalam persidangan kasus korupsi EKTP sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, terdakwa mantan Ketua MPR Setia Novanto mengungkapkan bahwa ia mendengar ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing 500.000 US dollar atau sekitar ketika itu 6,8 miliar. Kalau sekarang 7,5 miliar. Biar ayo. Ini nanti Thanos bisa membuka tabir semuanya ini. Ais, mantap. Jadi nanti kalau ada ini ke depan ya, kalau ada framing-framing, ada serangan-serangan yang ditujukan ke Jokowi, awas ingat, itu pengalihan isu. Karena kita lagi fokus, 1, Hasto Kristianto, 2, kasus EKTP yang sekarang dibuka kembali karena tersangkanya, ya mungkin tersangka utama, baru ketangkap. Iya. Dan dalam persidangan disebut-sebut ada nama Puan Maharani, ada nama Pramono Anung, ada nama Ganjar Pranowo. Karena pada saat persidangan hanya disebut di persidangan dan perlu ada bukti lain ya dari pernyataan itu, maka sekarang KPK lagi nyari bukti lain supaya lebih kuat lagi untuk menjerat ketiganya. Ya, biar ya, wajar lah masa enggak. Setia Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari pengusaha Madeo Kamasagung dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah. Saat itu Puan Maharani menjabat sebagai ketua fraksi PDIP di DPR RI, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR RI dari PDIP. Bu Puan, ketua fraksi PDIP,
dan Pramono adalah 500 US dollar. Itu keterangan Madeoka. Ujar Setio Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Ini fakta persidangan loh. Ini fakta persidangan loh. Apa tuh, Gri? Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal nanti cari bukti lain untuk menguatkan ini. Fakta persidangan loh. Bukan katanya-katanya loh. Gimana? Enak. Tak dik duk, tak dik dik. Sementara itu, mantan anggota DPR RI M. Nazarudin dalam persidangan lainnya menyebutkan bahwa ia pernah melihat Ganjar Pranowo, Jafar Hapsah, dan Hairumam Harahap menerima uang terkait proyek EKTP, namun Ganjar disebut sempat menolak. Keren dong. Bersih dong berarti Ganjar. Ya, tunggu dulu. Waduh, kalau begitu, kalau tahu Ganjar bersih begini, saya pilih Ganjar kemarin Pilpres. Ternyata bersih orangnya. Ya. Tunggu dulu. Jangan gampang ambil kesimpulan. Supaya kita nggak tersesat. Pahami, dalami, cek and recheck lagi. Sehingga nanti nggak sesat. Itu. Oh, oke. Iya. Lanjut. Saudara menyebutkan ada beberapa orang melihat langsung menerima uang seperti Pak Ganjar. Saya membaca putusan terdahulu. Keterangan saksi memang Pak Ganjar awalnya menolak. Tanya jaksa KPK Abdul Basir kepada Nazarudin dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek EKTP dengan terdakwa Setia Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 19 Februari 2018. Iya, karena waktu itu semua wakil ketua dikasih 100.000 US dollar. Makanya Pak Ganjar nggak mau, ujar Nazarudin. Emang Pak Ganjar minta berapa? Tanya jaksa kembali. Minta 500.000 US dollar. Jawab Nazarudin. Setelah itu Nazarudin menyebut Ganjar akhirnya menerima 500.000 US dollar. Ia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu diterima Ganjar Pranowo. Oh, berarti menolak itu bukan menolak dikasih uang, tapi menolak karena kurang, Gri. Nah itu. itu maksudnya. Itu. Buronan kasus korupsi pengadaan EKTP, Paulus Thanos alias Tian Po Chin ditangkap oleh Corrupt Practice Investigasi Bureau atau CPIB Singapura pada tanggal 17 Januari 2025. Saat ini Paulus Thanos ditahan di Changi Prison setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan tersebut merupakan bagian dari mekanisme perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dengan Singapura. Pihak KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, serta Kejaksaan Agung telah memulai proses pemenuhan dokumen untuk memulangkan Thanos ke Indonesia. Ya, sekarang Paulus Thanos masih di tahanan Changi, Singapura. Sekarang dalam proses dipulangkan ke Indonesia. Sabar ya. Nanti bakal ramai kok kalau sudah turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti kalau tahu infonya, saya juga ikutan deh nyekat di Bandara Soekarno-Hatta. Oke ya, ini adalah babak baru dibukanya kembali kasus korupsi EKTP yang kebanyakan masih lolos dari jerat hukum. Tentu di antara nama-nama tadi, 3 orang kader PDIP, Puan, Pramono Anung, dan Ganjar yang sudah disebut-sebut dalam persidangan. Kita kawal terus, ya mudah-mudahan Pak Prabowo tegas dan konsisten dalam penegakan hukum Indonesia, terutama dalam pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.